Kalau kita nggak punya duit, modal kita kecil, terus kita juga kurang ide. Mending nggak usah bisnis, mending tutup. Abis itu sebagai pebisnis harus pinter mencuri. Saking pinternya sampai bukan dihukum malah dikasih penghargaan. Semua strategi kreatif konten tuh punya kelemahan. Nah ini kelemahan yang bisa dipakai sama brand-brand kecil, UMKM. Bapak Ibu, kalau ludah bisa dijual jadi duit, jual. Episode ini kalau misalnya diklip tembus 1 juta 100.000. Uang kecil. Saya kasih catatan penting ya. Jangan dikirim ke DM saya ya. Yang bayar Coach Tom DM saya. Silakan ke Coach Tom punya IG. Bro, apa kabar bro? Kabar baik, Coach Tom. Luar biasa. Thank you for coming. Thank you sudah diundang. Kita kalau ngomongin bisnis, marketing, keuangan, terus ekonomi, ini orang yang tepat nih. Bro, lagi sibuk apa? Seperti biasa, mengurus anak. Wah, emang enak ya. Bentar lu, ngopi nggak? Boleh ya. Kita ada kopi namanya kopi Tuber Gajah. Ini dari Lampung. Oke. Kopinya favoritnya kita, anak-anak sini minumnya kopi Tuber Gajah. Semua tamu-tamu podcast harus cobain top kopi Tuber Gajah. Ini bukan kopi yang asam bikin asam lambung, tapi kopi favorit kita. Asik. Bro, ada tanggapan lu nggak tentang ide dari Pak Menteri UMKM, di mana karena barang Cina masuk sudah membanjiri pasar, UMKM disuruh bikin produk KW. Gimana menurut lu? Ini Coach Tom menaruh saya di jurang. Karena aku sama Kementerian UMKM itu aku pembicara. Waktu itu Coach Tom juga pernah isi kan? Betul. Kita muter ke Indonesia buat ngajarin UMKM dari Kementerian UMKM. Benar. Pertama nih, aku ngomong belak-belakan aja ya Coach ya. Ya. Pertama, Pak Maman Abdurrahman tuh salah satu menteri yang karismatik. Ya. Secara fisik pun dia karismatik. Jenggotnya semua tuh karismatik. Kalau orang karismatik ngomong, kalau didengar sama orang-orang daerah yang mungkin gak terlalu berpendidikan tinggi, mereka tuh sangat percaya sekali loh. Yang aku sayangin, beberapa media juga udah diliput bahwa Pak Maman bilang itu cuman gurauan kontroversial aja. Gurauan kontroversial. Cuman bisa jadi 20% orang nanggepin bener. Mungkin 80% kita kalau dengar begitu kan kayak ya bener aja, masa disuruh bikin barang KW. Udah jelas lah ilegal. Apindo kan semua udah bikin statement kan. Bener. Cuman ya orang kalau berpikir normal-normal aja pasti udah nolak. Tapi kan 20% orang di daerah yang memang benar-benar frustasi dengan uang sisanya di rumah, dia mau ngapain, terus dia jalanin itu. Wah, itu kalau dia beneran jalanin, menurut aku itu kesian banget sih. Ya. Sebetulnya masalah-masalah KW di UMKM ini sebetulnya sudah lumayan banyak dan lumayan serius. Bukan hanya KW, tapi mereka menggunakan properti orang lain, menggunakan misalnya lu bikin produk, terus fotonya gue pakai. Itu udah common itu. Iya. Udah itu kan lebih ke scamming lah Coach ya. Enggak scamming, misalnya saya juga punya produk. Saya punya produk misalnya. Tapi pakai foto orang lain tapi kan. Tapi fotonya iya. Foto orang lain atau foto produk orang lain itu sangat banyak. Dan kalau di trigger ya udah bikin KW aja, berarti dilegalkan. Gimana tuh ceritanya? Nah, makanya antara ini serius atau gurauan, tapi kalau kita ngomong kan itu pas acara di Trade Expo. Ya. Nah, kalau kita lihat di Trade Expo kan sebenarnya tidak lagi bergurau kan. Betul. Karena kan bahasanya ini tapi baru ide ya kan gitu. Nah, yang aku sayangin cuman Pak Maman itu sangat karismatik. Orang yang kalau ngomong apa orang tuh denger. Iya. Nah, sayang banget kalau itu gurauan yang menurut aku efek buruknya besar sekali. Jadi dengan segala hormat Pak Maman, kebetulan aku juga kalau diseriusin gimana? Nah, kalau diseriusin gini loh Coach. Yang kendala itu bukan tentang KW-nya. Nih, anggaplah kita di dunia yang tidak ada moral. Ya. Yang tidak ada hukum. Ya. Tidak ada moral, tidak ada hukum. Kita hidup di dunia tidak ada moral, tidak ada hukum misalkan. Itu pun gak akan works Coach. Kenapa gak works? Karena kan kekuatan Cina itu bukan barang KW.
Kekuatan Cina itu economy of scale. Economy of scale itu artinya dia cetak barang KW tapi sekali cetak 1 juta pieces. Makanya barang KW-nya bisa kualitas bagus, harga kecil. Bukan karena KW-nya. Kalau kita cetak barang KW udah pasti kalah margin jauh. Jadi kita nggak bisa nyaingin Cina bukan karena kita nggak bikin barang KW. Coba pengrajin kita bikin barang KW pasti kalah kualitas dan harga. Kalaupun kualitasnya menang, bisa dibikin kualitasnya menang, harganya pasti kalah. Kalaupun dia tidak bikin barang KW, dia tidak membuat brand KW. Brandnya nggak KW. Kan kalau barang KW kan berarti kan brandnya sama. Hermes dengan Hermes gitu ya. Atau Hermes diplesetin jadi apa? China. Nah, kalau China sih faktanya dia pasti bikin segala sesuatu lah. Misalnya ya. Andai kata dia, kalau sekarang sudah terbukti bahwa China membuat produk dengan brand sendiri laku. Iya. Dan faktanya brand-brand yang Eropa punya, Louis Vuitton itu memang juga dia bikinnya di China. Ya, kan? Tertentu aja yang nggak bikin di sana, tetapi sebagian besar mereka outsource. Iya, kalau nggak ke China, ke beberapa negara, tapi salah satu yang bukan tujuan utamanya bukan Indonesia. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah di Indonesia ini atau problem dari UMKM apa sampai keluar statement itu? Apa problem kita sih? Problem teman-teman di UMKM yang lu lihat di lapangan kayak gimana? Oke. Ini bukan, aku nggak mau ngomong terlalu banyak teoritis dan ngomong kosong, karena aku praktisi lapangan aja. Menurut aku problem utama kita adalah karena kita tuh dibombardir sama miskonsep. Satu dong miskonsepnya. Kalau bikin bisnis harus unik. Kenapa? Kan bener itu. Nah ini kita gali nih coach. Itu bener itu. Itu salah itu. Itu salah. Kenapa salah? Ngopi dulu dong kalau gitu. Kopi itu bruk gajah. Kata orang kalau bikin bisnis harus unik. Kalimat itu coach. Ya. Pada dasarnya benar. Pada dasarnya benar. Karena gini, kalau bisnis lu kagak unik, kenapa orang harus beli sama kamu? Kalaupun ternyata kita ya semata-mata karena pas ada 3 pilihan, ya udahlah dia random aja kebetulannya mungkin dia suka sama pilih gitu. Itu USP kita nggak kuat mah nggak bakalan panjang ke depan. Ya. Bisnis harus unik. Masalahnya orang Indonesia mikir unik itu artinya produk atau jasanya yang unik. Definisi uniknya itu di produk atau jasanya. Ya. Misalnya kita minum kopi nih. Coba tanya dia, coba bikin bisnis kopi yang unik gimana caranya? Di otak dia adalah, oke, misalnya ada kopi ada kopi hitam, ada kopi putih, white coffee. Oh, kita bikin red coffee. Ya. Oh, kita sekarang kan ada kopi di campur Thailand, Indomie. campur Indomie. Ya. Pakai daun bawang. Bisa jadi dia nanti kopi campur apa. Masalahnya itu bukan di produk jasanya. Bisa gak produk jasa unik? Bisa. Dengan cara apa? Begini. Kalau mau bikin bisnis unik, produk jasanya yang unik, itu syaratnya 2. 1, terpenuhi udah cukup. 1, kita sangat kaya sekali. Kalau modal gede banget coach, pasti bisa bikin sesuatu yang unik. Faktanya sekarang kita nge-source, misalnya mau bikin fashion. Ya pasti kan kita bahannya itu lagi. Bisa gak bikin fashion yang bahannya ini kalau kena airnya langsung kering dengan teknologi canggih? Bisa, itu unik banget, itu bagus. Masalahnya punya gak sumber daya uang, bikin mesin, bikin pabrik, bisa begitu? Nggak bisa, itu harus kaya. Yang kedua harus jenius. Bisa nggak kaya tapi bisa bikin yang unik? Bisa. Kalau dia jenius, ternyata dia sangat jenius. Dia bisa bikin kopi yang bukan dimakan sama luwak, tapi kopinya dimakan sama burung. Nanti kotoran burungnya bisa diekstrak, ternyata 100 kali lebih berkhasiat daripada luwak misalnya gitu. Dia jenius, dia nggak kaya tapi dia jenius, bisa. Nah kalau kita nggak super kaya dan nggak super jenius, gimana cara bikin produk jasa unik coba? Nggak mungkin coach. Produk jasa unik itu hanya lahir dari orang yang cerdas atau orang yang kaya. Nah kalau gitu bisnis harus unik, mati dong. Enggak. Indonesia itu nggak ngerti bahwa bisnis harus unik, artinya bisnis modelnya yang unik. Bukan produk jasanya, bisnis modelnya yang unik. Contoh sederhana yang selalu aku bawa kemana-mana. Aku salut banget sama Zep Clinic, Fadli Sahab. Dia pertama kali jual, sekarang udah berapa ratus cabang aku nggak tahu. Dia nggak ada investor, nggak ada apa, dia bootstrap aja jalan. Untung diputer. Apanya yang unik dari Zep Clinic? Coba kita gali sedikit aja, sedikit doang. Apa yang unik? Oh dia ini klinik kecantikan yang fokusnya itu laser IPL, Intense Pulse Light. Laser buat ngilangin bulu ketiak. Sederhananya dia klinik ngilangin bulu ketek coach. Udah tuh. Pakai mesin apa nih? Padahal dia bisa laser muka juga, jerawat juga. Kalau sekarang mutihin gigi juga dia bisa coach. Tapi dia memulai awalnya nggak begitu. Dia nggak mulai langsung one stop solution.
Dia segmentasiin customernya spesifik. Jadi dia bawanya yang unik apa? Awalnya orang kenal Zep karena ngilangin bulu ketiak, hair removal lasernya itu. Kenapa unik? Mesin yang dipakai sama persis. Mesin laser IPL yang dipakai Zep itu sama, mereknya sama persis, sama hampir semua klinik kecantikan Jadi pakai semua merek klinik itu kecantikan juga. sebetulnya punya juga. Ya pastilah, itu bukannya Zep bikin teknologi mesin baru, enggak. Yang bedain adalah customer segmennya. Dia unik banget karena gini, sebelum ada Zep, orang kalau perempuan mau cukur bulu ketek gimana? Ya cukur aja. Nggak bisa. Dia bilang, ada perempuan yang mulai teredukasi bilang begini, kalau cukur aja nanti makin tebel. Nanti menghitam. Akarnya nggak hilang. Oke, kalau gitu cabut sampai ke akarnya gimana? Solusinya wax. Sakit, coach. Ya. Bayangin aja bulu kaki kita cabut satu aja sakit, coach. Ya, betul. Nah ini dia wax sakit. Akhirnya gimana supaya nggak sakit tapi akarnya hilang di laser IPL. Siapa yang nyediain? Klinik kecantikan. Semua klinik kecantikan hampir semua pasti ada laser IPL. Nggak mungkin nggak. Hair removal tuh normal. Orang datang nih hair removal ke klinik kecantikan. Berapa antrian? Oh cuma 2. Tiba-tiba antrian yang di depan kita cuma 2 orang nih. Tapi yang satu tanam benang. 2 jam tuh nunggunya, coach. Cuman buat ngilangin bulu ketiak ya cuma 20 menit nungguin dia 2 jam tanam benang, pipinya ditarik-tarik. Nah jadinya kita mikir, oh susah banget ya cuman mau ngilangin bulu ketiak. Apalagi orang kan kadang-kadang ada orang yang sungkan kalau ketahuan keluar dari klinik kecantikan. Ada ya? Karena dia ngerasa, enggak saya nggak tanam hidung, saya nggak ini, saya cuma ngilangin bulu ketek kok. Ya itu jadi kalau dia di Zep kan di mall. Jam 12 nonton ini nih, nonton Nungguin film anak. Leonardo DiCaprio kan. Iya. One Battle After Another. Oh udah. Kita sekarang masih jam 10.30 masih kena nih. Udah ke Zep dulu deh. 20 menit selesai keluar. Nggak lama, coach. Harganya, nah dia unikin lagi apanya? Revenue stream. Revenue stream itu apa? Cara hasilin uang dari bisnis. Di otak kita, apa tuh cara hasilin uang dari bisnis? Ya udah jual aja produk sama jasanya. Enggak gitu doang. Banyak cara kreatif. Dia ini coach pasti paham yang still like an artist. Still teori sederhananya adalah sebagai pebisnis harus pinter mencuri. Saking pinternya sampai bukan dihukum malah dikasih penghargaan. Karena di dunia ini sebenarnya kalau kita tidak mencuri kita tidak bisa bertahan hidup. Mencuri apa? Mencuri ide tapi dari industri lain atau dari dunia yang lain. Maksudnya apa sih? Di dunia ini tuh kita nggak ada yang namanya original thinking. Itu nggak ada, coach. Semua hal ini pasti kita curi dari konsep yang lain. Fashion designer, seniman pelukis saja yang paling original sekalipun itu mencuri dari keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. Satu-satunya pencipta di dunia ini yang benar-benar bisa menciptakan sesuatu yang baru tanpa mencuri ide dari siapapun itu cuma Tuhan. Manusia manapun di bawah kolong langit ini nggak bisa ciptain sesuatu yang baru, makanya kita disebut penemu, bukan pencipta. Nah, apa yang dicuri dari dia? Zep itu mencuri konsep subscriptionnya gym. Kalau gym bayarnya mana ada? Bang pakai barbel berapa? 5.000. Berapa kali narik lo? 10. Ya udah, gue kasih 12 kali narik 6.000 aja. Nggak ada. Tapi dari dulu laser IPL kalau di klinik kecantikan jualnya gimana? Ya itu sekali laser putus. 150, 250, 300. Ya. Zep bilang gini, ini ada pain customer nih. Customer painnya apa? Harus ulang-ulang. Iya masalahnya kan kagak sekali laser hilang, coach. Betul. Kalau sekali laser hilang, genetik orang beda-beda. Ada yang mungkin butuh 3 kali, 4 kali. Apa jaminannya? Apalagi orang yang pertama kali mau nyoba, bingung. Benar. Dia simple nih, saya kasih yearly membership, udah bayar sekali, setahun kamu mau laser 3.000 kali sampai ledes tuh. Iya, sampai bolong juga nggak apa-apa. Dia ada yang lifetime membership juga. Nah jadi itu dia menyelesaikan pain dengan nggak ngerubah konsepnya tetap laser IPL. Produk sama jasanya tidak unik. Yang unik adalah customer segment dia yang sangat spesifik. Yang unik adalah cara dia membentuk revenue stream. Itu kan bisnis model. Bisnis model tuh selalu aku bawa kemana-mana Alexander Osterwalder. Yang sesi sebelumnya kita juga sempat bahas tipis-tipis bisnis model. Aku ngerti bisnis model karena diajarin lewat YouTube Prof. Renald Kasali. Indonesia itu nggak kekurangan orang pinter, nggak kekurangan ide bagus. Cuman terlalu berpikir produk sama jasanya harus unik. Makanya mereka habisin waktu banyak ngurusin produk yang ketika di launching udah duitnya udah keluar banyak, pas launching nggak ada yang beli. Exactly, karena mereka mulai dari produk bukan mulai dari customer. Betul. Kalau orang mulai dari produk, dia akan maksa customernya harus ada. Nanti gimana dah cara strategi marketingnya? Oke. Sekarang gimana caranya kita balik ke customernya? Apa yang harus dilakukan supaya lebih hemat, lebih efisien, lebih efektif, supaya nggak boncos gitu bikin sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ini jujur ngomong ya, Kos. Ini saya pakai bahasa Betawi aja. Saya nenek masih ada yang dari Betawi tinggal di ada Bandongan ya. Jangan banyak bacot.
Karena kalau bisnis itu kebanyakan banyak bacot. Bacot itu artinya marketing. Kan gimana cara brand ngebacot? Marketing kan. Masalahnya kalau kita dari awalnya pakai bacot dan kebetulan kita jago ngebacot dan kita mengidolakan sosok yang jago ngebacot, bahayanya adalah orang yang jago ngebacot itu bisa jual apapun, Coach. Tahu orang yang jago ngebacot tuh kalau suka dikasih pen terus sell me this pen, dia benar-benar bisa jual apapun. Jadi di dunia marketing aku anggap ada yang namanya optimistic marketing, ada yang realistic marketing. Optimistic marketing itu ini sebenarnya bahasanya Pak Subiakto. Pak Subiakto suka bahasa optimis marketing sama pesimis marketing sebenarnya. Tapi aku ganti realistik biar lebih keren aja. Jadi kalau optimis marketing tuh gini. Produknya ini sebenarnya nggak punya pembeli, nggak punya pasar, orang nggak punya kebutuhan. Tapi dengan marketing yang canggih, dia bisa bikin orang yang nggak punya kebutuhan jadi punya kebutuhan. Orang yang nggak butuh jadi butuh. Orang yang tadinya nggak perlu jadi perlu. Jadi nggak bisa hidup tanpa ini. Dia bisa ngerubah dengan branding, marketing dan segala macam kemampuan. Masalahnya seringkali yang bisa bikin kayak begitu itu adalah brand besar, brand yang dengan duit gede. Dia bisa ngerubah behavior konsumen, merubah perilaku dan butuh waktu bertahun-tahun. Ya asalkan ada dana kan nggak apa-apa. Iya. Masalahnya adalah kebanyakan kita nggak punya dana sebesar itu. Mengubah kebiasaan orang sulit dan mahal. Nah kalau realistic marketing sederhana gini, kita hanya menjual apa yang memang sudah ada kebutuhannya. Itu aja. Sudah ada kebutuhannya. Gimana cara tahu sudah ada kebutuhannya? Kalau kita ngomong terus, kita bacot terus. Coba kita tutup mulut kita, tutup otak kita, jangan bikin ide apapun dulu. Ngobrol sama customer segment tertentu aja. Ngobrol sama kelompok yang kita tadinya mau incar tuh. Misalnya kita bilang mau bikin, saya mau bikin ini produk bla 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 untuk ibu rumah tangga yang lagi hamil lagi apa. Udah ngobrol dulu sama dia kira-kira butuh gak? Jangan-jangan pas ngobrol ternyata dia kagak butuh itu. Cuman orang Indonesia kenapa tuh kayak pede banget, pokoknya yang penting. Kalau saya bikin dan saya yakin, maka semesta dan manifestasi saya akan mendatangkan. Nah, maksud saya ya, Coach, itu menurut saya ya, nggak salah dengar motivator. Cuman maksudnya mungkin pada batas tertentu motivator itu akan efektif saat orang punya plan yang jelas, punya goals yang clear, bisnis model yang kuat, kasih motivasi buat tim salesnya oke. Tapi orang nggak punya bisnis model terus dikasih motivasi, nah bentuknya begitu jadinya. Dia nggak peduli bisnis model, dia nggak peduli apa, pokoknya selama saya yakin dan saya berikhtiar, penting pede ya. Udah, pokoknya langit bumi akan mendukung saya. Nah itu hancur langsung. Oke. Sialnya ada yang sukses dengan cara begitu. 1 dari 1 juta orang ada yang sukses dengan cara begitu terus dia sharing. Karena hoki ya. Saya asal yakin aja. Iya, saya cuman waktu itu sih modal nekat Ya modal nekat dia waktu itu berhasil. Karena ada banyak hal yang dia gak ceritain. Dia modal nekat, tapi kebetulan juga papanya punya relasi ke kementerian atau mamahnya ternyata ibu Bayangkari. Ya modal nekat dia sebenarnya banyak modalnya. Bener. Oh saya DO-nya DO apa nih? DO Harvard. DO Harvard itu mahal DO-nya juga. Ya. Oh saya DO Harvard terus gimana? Saya akhirnya magang di McKinsey. Iya, disamain. Magang berapa lama? Ya 2 tahun kita jadi asistennya CEO, mateng. Jadi saya cuman saya mulai dari garasi rumah saya. Garasi rumahnya dia di Silicon Valley, Coach. Garasi rumahnya dia itu cuman 100 meter dari rumahnya Mark Zuckerberg. Kebanyakan kita nonton gitu, dia hebat loh dia cuman mulai dari garasi loh dulu. Garasinya siapa? Elon Musk itu papanya pengusaha apa? Diamond, bro. Gila, nggak dari 0 itu. Nah poinnya adalah kita mulainya itu nggak bisa dari ini, mulai harus dari customer. Berarti kan harus ngobrol sama customer. Benar. Nah kalau ngobrol sama customer, nanti lama-lama kita ngerti kebutuhan dia apa. Dia berani bayar berapa buat produk yang mungkin menyelesaikan kebutuhan dia. Jangan-jangan dia ternyata bukan itu yang jadi masalah dia. Jangan-jangan ada yang lain. So ini gue mau nanya nih. Ini berbicara industri yang dulunya mahal, makin lama orang makin teredukasi, makin lama makin murah, dan yang dulunya bertahan mahal nggak laku. Ada nggak? Ada. Mungkin bukannya nggak laku, tapi lebih berpindah. Salah satu gym. Benar. Gym itu dulu 10 tahun lalu aja 1 bulan bisa 500.000, 400.000 lah. Betul. Merek-merek gym tuh. Yang begitu sekarang malah gulung tikar kemarin kan. Iya. Tapi gym yang sekarang mega fitness juga gede-gede.
alatnya lengkap, treadmill ada berapa puluh. Bahkan ada yang pakai AI juga. 100.000, 190.000 sebulan. Katanya inflasi. Katanya ini ekonomi, indis ekonomi. Iya. Kok malah jadi makin murah? Gak make sense ya. Kok malah jadi makin murah? Iya. Apakah dia cuci duit? Bukan cuci duit. Nggak segampang itu cuci Iya. duit. Dan nggak semua bisnis yang kreatif itu cuci duit. Gimana cara dia? Dia ngerubah bisnis modelnya, Coach. Apa Yang yang dirubah dia itu lakukan? revenue stream. Tadinya revenue stream itu apa? Kalau buat gym, subscription. Orang beli per bulan, udah that's it. Berlangganan. Bahayanya waktu itu dia orang pemilik gym itu sudah tahu revenue stream ini tidak bisa diandalkan. Harus ada revenue stream lain. Yang paling kuat apa? PT. PT, personal trainer itu sekarang nyumbang rata-rata di hampir semua gym. Itu bisa setengah bahkan lebih daripada seluruh omset. Masalahnya adalah sialnya dulu di awal kan mereka manusia Indonesia belum terbiasa pakai PT. Betul. Misalnya ada istri gitu, PT-nya kebetulan cuma ada cowok. Suaminya pasti bilang apa? Ya mami, jangan ya nanti kamu dipegang-pegang. Bener. Kalau sekarang istrinya bisa jawab, papi tenang, dia lebih pengen pegang-pegang kamu daripada pegang-pegang aku. Karena sekarang PT itu bisa lebih pengen pegang cowok daripada pegang cewek. Iya benar. Nah, dia sama cewek bestie. Sama suaminya berganteng. Aduh, ganteng banget sih. Senangnya yang gendut-gendut malah ya. Jadi sekarang behavior udah berubah. Siapa yang pelan-pelan ngajarin kebiasaan pakai PT? Ya itu yang dulunya bagus sekarang Dulunya bangkrut. gede ya. Ya sekarang dia bangkrut. Kenapa? Dia udah, itulah yang orang sebut first mover disadvantage. Orang pengen jadi pionir, tapi pionir itu harus edukasi. Setelah pionir selesai mengedukasi, cash flow-nya udah habis. Sisanya ini Hilang, dia mati. Pas dia udah mati, kebiasaan PT udah masuk, datang kucuk-kucuk brand baru, jebret, bikin PT udah siap. Orang udah siap pakai PT sekarang. Iya, Sekarang hampir semua gym turunin harga. Kok malah survive dan malah naik buka Untuk cabang? bisa terhindar dari itu gimana caranya? First mover disadvantage. Menarik ini. Caranya adalah Iya. Indonesia harus berhenti punya pride jadi pionir. Karena Indonesia itu kalau aku tanya bisnis, mereka tuh senang banget pengen jadi pionir. Saya Perintis. dulu pertama kali loh saya yang bikin gini loh. Nah, gak penting jadi pionir. Pionir itu, ini bahasa first mover disadvantage saya belajar dari Raymond Chin. Dia yang, ya saya taunya dari dia gitu. Dia bahas bahwa kita tuh punya first mover advantage. Apa tuh? Branding. Iya. Betul, Odol itu kan merek Orang jadi pasta ingat, gigi. nah. Odol itu merek pasta gigi. Tapi kan brand Tapi Odol aja sekarang bangkrut. udah hilang. Benar. Maksudnya dia memang dapat brandingnya. Tapi yang orang nggak dapat adalah sama dengan Aqua ya. nah, itu salah satu yang aku juga sering bahas. Apa itu? Beli Aqua dong. Yang keluar Le mineral. Kita minum nggak? Minum. Nggak masalah. Iya. Nah, itu dia maksudnya first mover advantage itu memang ada advantage-nya, tapi ada disadvantage-nya. Maksud saya, biarkan korporasi besar yang first mover advantage-nya dan disadvantage-nya diambil. Jangan kita kecil itu diketawain sama korporasi. Korporasi tuh ngeliatin kita gini. Bos, Ngapain sih? ada kompetitor kecil mau nyoba ide baru. Ide apa tuh? Itu misalnya contoh ya Coach ya. Misal kopi lah. Dia bilang, "Oh, ini dia mau bikin kopi, tapi dia dapat ide ternyata kopinya itu bukan dari biji kopi." Kopi bukan dari biji kopi. Iya kok, ini namanya red coffee. Jadi sebenarnya dia dari biji buah merah Papua, tapi rasanya mirip sama kopi somehow. Jadi gitu-gitulah. Yeah. Oke. Apa korporasi bilang? Biarin aja. Dibiarin. Ternyata works. Korporasi duitnya banyak. Dia tinggal gini. Tunggu aja. Oh, works ya? Oh, pasarnya ada ya? Kalau pasarnya ada, langkah pertama mereka pasti deketin, tanya mau gak diinvest. Coba pelajarin bisnisnya sehat gak? Kalau diinvest, ya udah jadi bisnisnya dia juga. Iya. Kita biasanya kalau dia jadi pionir, bangga dong. Saya berhasil mempelopori red coffee pertama di Indonesia. Mau diinvest? Biasanya belagu. Biasanya saya nggak butuh uang ya. Yeah. Oh saya, investor banyak datang kepada saya, tapi saya tidak begitu. Ya tinggal tunggu waktu. Udah bikin divisi red coffee. Bikin. Kalau kita udah dibikin divisi red coffee sama korporasi, terus dia pasang billboard, dia pakai artis, dia tembak event, sponsor event musik. Red coffee kita tadi meledak nih 1, 2, 3 tahun habis itu hilang udah. Karena dia langsung banting economy of scale. Kita bisa produksi berapa saset sehari? 10.000. Dia cetak 10 juta saset sehari. Harga dia matiin. Dia punya economy of scale. Langsung lewat. Iya, dia sekali beli buah merah, kita beli buah merah berapa? 100 kilo. Dia langsung beli 3 ton. Tapi dengan catatan apa? Saya mau eksklusif. Seluruh daerah sini cuma boleh lempar ke saya. Nggak boleh lempar ke brand itu lagi. Kita mau adu begitu. Nggak bisa. Terus, tapi kita bangga. Tapi dulu Om nih yang bikin pionir pertama red coffee di Indonesia. Nah, itulah Indonesia tuh punya kebanggaan jadi pionir. Masalahnya kalau pebisnis
korporasi dan segala macam, mereka tuh nggak peduli pionir, yang penting duit. Duit itu gimana? Dan kita nggak usah jadi pionir. Saran saya, masuklah ke profitable niche. Profitable niche itu bahasa sederhana banget, artinya cari yang masuk ke 3 hal. Apa tuh? 1, ada pasar yang bisa beli, benar-benar siap bayar buat beli, tapi kompetitor tidak fokus dan kita bisa fokusin. Profitable niche itu ada pasar yang bisa beli, kompetitor tidak fokus, tapi kita fokusin. Kenapa kompetitor tidak fokus? Karena terlalu kecil buat dia. Misalnya kita mau bikin kopi khusus ibu hamil, misalnya, itu pasarnya terlalu kecil, coach. Kita brandingin, ini brand kopi khusus ibu hamil. Ibu hamil boleh gak ngopi? Wah, nggak boleh. Tanda-tandanya terus deh. Gimana cara bikin ibu hamil bisa ngopi? Ya nggak tahu lah. Saya kan ini kan cuma contoh. Apakah dia bikin dekafein apa? Tapi dekafein nggak enak, bikin dekafein yang enak. Apa kayak gimana kayak gitu ya? Ternyata works nih. Itu nggak bakal dilirik sama korporasi karena korporasi bilang berapa sih ditonton marketnya? Sampai dia benar-benar besar aja. Iya, tapi marketnya pun semaksimal mungkin kecil. Iya. Ibu hamil berapa besar ibu hamil yang suka ngopi pun berapa banyak sih? Ya akhirnya dia bilang ya udah kamu aja. Saya ya dia nggak begitu nafsu. Nggak tertarik ya? Iya, ya buat apa gitu? Dia kopi ini interest semua orang yang suka kopi. Ini cuma contoh ya coach ya. Maksudnya nggak bukan benar. Maksudnya poinnya adalah cari sesuatu yang tidak seksi buat korporasi raksasa. Jadi kompetitor nggak akan tekan kita, tapi pas kita masuk kita gas di situ. Sampai yang kecil nggak berani masuk lagi karena ruangnya udah terlalu kecil. Jadi ikan gede di kolam kecil. Jangan jadi ikan kecil di kolam gede, ya ditelan habis kita. Masalahnya kolam yang mana nih yang ada? Ya tanya, ngobrol dengan ibu hamil. Ibu hamil demen ngopi gak sih? Jangan-jangan dia bilang saya nggak suka kopi. Ternyata rata-rata ibu hamil nggak suka kopi. Ternyata hormon kehamilan bikin orang nggak suka kafein. Mati gak tuh bisnis? Itu namanya falseness. Falseness adalah kita pikir unik, tapi ternyata nggak ada pasarnya. Itu sesuatu yang kompetitor mau fokus. Kita juga fokus, kita pikir sama-sama ada, ternyata belum ada pasarnya. Salah satu falseness kalau di bisnis beauty yang udah kelihatan gagalnya, itu adalah treatment intimacy. Intimacy treatment tuh kalau di klinik kecantikan kayak cewek-cowok laser brightening untuk Miss V. Nah, masalahnya Indonesia tuh belum ada pasarnya. Tapi penjual mesinnya sudah ada. Jadi mesinnya itu diiming-imingin dengan ini Indonesia nih di provinsi kamu belum ada yang punya mesin ini loh. Ya semua beli di mesinnya akhirnya karena kan masih jarang, masih belum ada, pasarnya masih unik. Unik tuh bukan cuma sembarangan unik. Ada gak pasarnya? Kalau nggak ada pasarnya, ya coba edukasiin. Gimana cara sekarang edukasi Indonesia? Ada gak? Ada pasti, tapi terlalu kecil, tapi nggak profitable jadinya. Nah karena terlalu kecil nggak profitable, ya udah hilang. Ya udah terlanjur beli mesin mau gimana? Ya udah nggak gimana. Bisa nggak kita meminta bantuan orang-orang yang jago marketing, terus mereka garansi ini pasti viral, ada nggak? Ada, mahal. Tapi bisa ada. Ada beberapa agensi lah yang udah begitu. Bagaimana cara agensi-agensi ini membuat sebuah produk yang biasa-biasa aja tiba-tiba jadi viral? Kreatif konten. Kreatif konten. Apa yang dilakukan? Contoh coach ya. Ini dugaan aku ya. Karena ini pasti dia nggak ngomong ini hasil dia nggak. Tapi kita bisa ngecek lah. Yang benar-benar agensi yang jaminan viral tuh ada beberapa. Pionirnya tuh salah satunya ada Sini Digital. Ya terus ada mungkin yang selalu di mana-mana dia pasang nih. Dia bikin monolog terus di sininya ada tulisan saya jamin viral gitu-gitu. Itu Yohanes Auri. Kan pernah datang ke sini juga kan bos. Nah, partner kita juga itu. Nah, jadi itu udah bertebaran di mana-mana. Tapi salah satunya ini cuma contoh. Saya nggak yakin ini dibikin sama mereka. Tapi kalau saya disuruh taruhan segelas kopi. Feeling ya. Nah, kopi Turbur Gajah nih taruhan segelas kopi. Saya taruhan ini hasil salah satu dari sejenis mereka. Yang laundry Majapahit. Iya. Lagi rame tuh, viral tuh. Jadi laundry Majapahit kalau belum ada yang belum nonton, cari di YouTube ya, di TikTok cari ya laundry Majapahit. Itu Majapahit itu bukan brand. Maksudnya laundry Majapahit sekali ya. Laundry zaman Majapahit. Apa tuh laundry zaman Majapahit? Nyuci sendiri. Iya, jadi kayak orang datang bawa cucian. Iya. Kontennya ini orang datang bawa cucian. Per kilo cuma 2.000 perak. Tapi dapat rinso. Pinter kan si Rinso nih. Waduh. Kok lucu nggak dapatnya daya atau kok nggak dapat attack. Kenapa dapat Rinso? Atau pakai wings kan zaman dulu kan pakai sabun colek ya nggak? B29. Kan? Iya. Ini kenapa Rinso? Iya. Gitu. Laundry Majapahit tapi selalu di seluruh konten dapatnya Rinso. Rinsonya Rinso yang pink lagi. Itu yang aku pikir. Wah ini kayak terus kelihatan lah kontennya tetap ya kalau dibikin agency kan ada KPI dari brand kan. Lu tampilin dong. Nah yang dia tampilin kan pas ini benar-benar Rinsonya gitu-gitu. Tapi masih soft kan? Nggak dan ininya apa namanya framingnya begini.
Bu, saya mau nyuci karena si laundry ya. Berapa per kilo? 2.000. Iya, tapi di sini mencuci sendiri. Wah, itu kayaknya kenal tagline-nya tuh. Kayak kenal tuh tagline-nya tuh. Tapi di sini harus mencuci sendiri. Kayak gimana tuh? Wah, dikasih sabunnya. Oh, ini gue dapat sabun. Terus dia ditaruh pergi ke belakang. Terus ada rombongan tuh ibu-ibu mencuci sendiri. Jadi ya kalau begini mendingan gue cuci di kos-kosan aja. Tapi kok viral. Nah, gimana tuh? Makanya secara visual hook tuh dapat banget kan? Dapat banget. Terus ibu-ibunya tuh rame, intens, ngobrol. Nah, itu hal-hal cerdas yang mereka bisa bikin. Terus itu cerdas. Yang dikasih tunjuk apa? Baju kotor. Iya. Baju ini kotor baju banget. udah Tiba-tiba jadi bersih. Tiba-tiba jadi bersih. Iya kan? Kayak gitu-gitu coach yang mereka Mencuci bikin sendiri. Kayak kenal. Ini tuh. kan guerrilla marketing. Iya. Masalahnya ngenesnya guerrilla marketing itu harusnya dibikin untuk UMKM. Masalahnya sekarang utilisasi korporasi. Kenapa begitu? Karena brand gede punya duit. Kalau dia nggak punya kreativitas, kan selalu orang bilang ini. Dia lempar agensi. Iya, brand gede nggak punya kreativitas. Iya, dia nggak punya kreativitas, tapi dia punya duit. Duit bisa beli kreativitas. Iya, dia beli aja orang yang bisa mikirin kreativitas. Benar. Nah, sedangkan korporasi kecil, maksudnya perusahaan kecil UMKM, mikirnya gini. Udahlah, kalau bisnis tuh jangan kayak gitu-gitu gimmick-gimmick. Kita yang lurus-lurus aja yang penting. Tunggu bentar. aja. Ini laundry Majapahit ini adalah laundry fiktif. Nah, kalau fiktif nggak fiktif saya nggak tahu. Laundry beneran. Tapi sekarang logika sederhana kalau secara bisnis. Iya. Mau gak ibu-ibu datang bawa pakaian sekilo 2.000 cuma dapat risol disuruh cuci sendiri. Ya kira-kira aja gitu. Mau Jadi gak beneran dia bikin begitu? Dia beli rinso harga 2.000 per kilo, ya kan? Iya. Tapi kan artinya jadi itu ini sebenarnya yang saya suka adalah kalau kita marketingnya fokusnya ke sini, nggak fokus ngejelekin brand lain. Ini kan nggak ngejelekin brand lain kan? Nggak fokus kemana. Ini yang bikin kreatif industri itu jadi naik. Kalau misalnya nih, yang ternyata bikin bukan rinso, tapi mau mengkritik rinso, dibikin nggak mungkin. Tagline mencuci sendiri itu kira-kira benefit atau disadvantage? Itu menurut saya sulit dan nggak mungkin. Tapi gini, dia akan dapat disadvantage yang lebih masuk akal di otak saya tuh gini. Ini yang bikin mungkin rinso, mungkin. Ya. Tapi sebenarnya ini semua strategi kreatif konten tuh punya kelemahan. Nah, ini kelemahan yang bisa dipakai sama brand-brand kecil, UMKM. Ya oke lah, mungkin nggak UMKM banget, tapi intinya ini bisa dipakai. Poinnya adalah kita pakai teknik namanya ambush marketing. Ambush marketing itu tekniknya J. Conrad Levinson. Prinsipnya sederhananya apa? Rinso kan kalau untuk bikin konten ini kreatif konten, dia nggak bakal ngaku kalau ini dia yang bikin dong. Betul. Karena kalau dia ngaku, bukannya apa? Dia bukan yang nggak legal. Dia kalau dia ngaku, efeknya langsung turun. Ya lah, ini mah cuma campaign. Ya ternyata, iya kan? Sponsor. Dia nggak bakal ngaku. Tanya aja agensi apa? Nggak bukan saya, bukan saya. Tapi kan harus diakuin ini ide kreatif, ini cerdas. Tapi sebenarnya punya kelemahan. Kelebihan sekaligus kelemahan itu nggak mungkin bisa dipisahin. Kelebihannya ini seakan-akan sepertinya organic content. Kelemahannya berarti kalau saya jadi brand lain, saya langsung bikin yang Majapahit langsung nih, tapi kasih deterjennya deterjen lokal. Deterjen kita viral gak? Tetap viral. Orang kan nggak bukan gara-gara rinso. Viralnya gara-gara rinso enggak. Viralnya gara-gara ada agensi cerdas yang layak dibayar mahal untuk berpikir laundry Majapahit itu cerdas, coach. Tapi sebenarnya bisa kita ambush kan. Betul. Masalahnya kita kalau dari kecil gini, kita bukannya cepet-cepet ambush, kita cuma mikir gini. Kita pebisnis deterjen nih. Itu mah gimmick itu. Itu ngapain nyinyir? Ambil bikin dong aja langsung. Nah, itunya. Tapi kan nggak bisa, ya nggak viral. Saya udah bikin kok. Satu video nggak viral. Ya satu video yang nggak viral. Mereka juga bikinnya bukan satu video. Mereka bikin 20 akun, 50 akun, bikin satu akun 10 video. Siapa tahu ada yang viral. Dan sekaligus juga mereka hire influencer. Ya kan? Kalau mereka hire influencer, memang minusnya satu lebih mahal. Yang kedua, jadi kesan organiknya hilang kalau influencer yang main. Tapi kan kalau misalnya influencer datang, apa sih ini gue mau tahu yang viral, ya kan? Penasaran, bikin konten di situ. Oh ternyata pada nyuci sendiri, ketawa-ketawa ngakak gitu ya, belajar nyuci. Iya. Dan kalau saya ambusin, saya pasti nggak ganti total brandnya. Misalnya kita brandnya misalnya brand lokal nih deterjen, misalnya namanya Kinclong gitu ya, misalnya. Kalau saya jadi si Kinclong, saya nggak bakal ganti langsung Kinclong. Orang langsung jadi kepikir, oh ternyata ini gimmick ya. Oh ternyata Kinclong. Kalau saya pasti pakai gimmicknya, saya ambusin sekalian. Jadi pas mau beli apa datang nih bawa laundry 2 kilo. Pas dikasih pilihan, saya tetap kasih rinsonya di situ. Ada rinso,
kalau bisa kasih satu lagi ada daya misalnya atau apa, satu ada kinclong. Benar. Nah, jadi kalau bisa lagi dia milih mau apa nih? Udah deh, dia ambil aja si kinclong. Mana yang murah? Misalnya USB-nya murah, ambil. Atau ini buat ini gimana? Oh, Bu, kalau Ibu ini kan sebagian ini baju berwarna, mending Ibu pakai Rinso. Loh, kita ngedukung brand lain. Iya, sekalian karena embus itu nggak boleh kelihatan kan? Oh iya, nih Ibu yang pakaian berwarna pakai yang Rinso, yang putih ini pakai yang ini buat yang khusus putih. Sebenarnya kita deterjen khusus putih. Misalnya gitu, ini cuma contoh. Tapi poin saya itu bisa kita embusin. Dan orang tuh pasti nonton karena viral tuh karena masih unik konsepnya laundry Majapahit. Dan ini masih menurut saya tren laundry Majapahit masih bisa naik masih naik lagi. Cuman itu kalau nggak gercep diambil, ya inilah makanya kita tuh numpang aja. Ada korporasi beli jasa kreativitas ternyata berhasil. Ya kita numpang aja, kita nggak usah bayar tapi tetap bisa bisa kena. Dia yang A/B testing, dia yang bayar sekian miliar, kita udah tinggal pakai. Benar. Cuman itu dia, eksekusi jangan cuma satu video. Kita tuh suka, tapi saya sudah bikin loh satu video tapi nggak viral. Ya, kok cuma satu video? Kalau viral bikin terus. Ulang terus ya. Iya, 20 konten. Kita bikin 20 akun. Per akun bikin 10 konten dari berbagai angle yang berbeda. Misalnya yang satu ibu-ibu yang datang, yang satu bapak-bapak, yang satu nanti mau nonjolin ininya lucu-lucunya lelucon ibu-ibu pas lagi bercanda, atau yang satu lagi voice overnya unik kayak lah gila nih gue ngegosok sendiri apa kayak gimana kayak caranya dibikin. Pokoknya bikin terus. Iya, supaya baru ketahuan kalau kita udah nyoba 20 akun, 30 akun, per akun kita udah naikin 20 video, nggak ada yang viral. Nah, itu kita baru bisa bilang saya sudah coba tapi saya gagal. Nggak ada masalah. Kamu sudah bertarung. Cuman baru nyoba satu akun, baru satu video gagal terus bilang saya gagal. So, kalau Clipper seberapa jauh efektifnya? Efektivitas Clipper. Clipper itu tren yang naik sebenarnya karena Timothy Ronald. Oh gitu ya. The one and only. The one and only. Sebenarnya awalnya karena dia, harus kita akuin Timothy Ronald lah yang bikin Clipper bisa hidup. Benar. Ya, awalnya Clipper itu orang pada komplain ini mencuri, betul nggak? Lu nyuri konten orang gitu. Ternyata ada dulu manfaatan. Sebelum Timothy Ronald buka pilih ini. Orang persis yang coach bilang itu. Mindsetnya orang itu gitu. Ini ada orang nyolong konten saya. Di repost di akun dia nih. Kita take down. Oh, minta take down. Sekarang malah dianjurkan. Kamu ini ambil monetize dari konten saya nih. Take down. Timothy Ronald mikirnya jauh lebih jauh dia. Oh, ngapain take down? Kan nanti efektivitasnya nama gue yang kena. Iya. Deh, kita gedein. Nah, itu kan pola pikir 180 derajat coach. Yang satu mau take down, yang satu mau gedein. Iya. Sekalian aja. Gedein. Gede sama dia. Nah, masalahnya Clipper tuh bisa works kalau apa? Syaratnya 2 menurut saya. 1, ada konten panjangnya. Kalau nih, Clipper itu bukan yaudah bisnis kita pakai Clipper juga. Apa yang mau diklip? Namanya aja Clipper. Yang diklip itu harus konten. Ada konten panjang yang jadi bahan buat diklip. Rata-rata konten panjang itu pasti podcast. Umumnya pasti yang diklip tuh podcast. Kalau nggak podcast, live stream. Kenapa live stream di klip? Karena live stream kan orang kalau nggak nonton ketinggalan. Benar. Dan cukup panjang durasinya. Jadi mana yang menarik di klip, mana menarik di klip, yang mana hook di klip. Nah, yang kedua adalah harus yang ngeklip itu harus pinter lihat mencari hook sudutnya bisa nih. Nah, itu kan kita nggak pinter. Yang ketiga, ini bukan poin yang 2 itu, tapi yang ketiga buat catatan pribadi kita, Clipper itu nggak boleh fixed cost, harus variable cost. Kalau Clipper jadi fixed cost, mati kita. Fixed cost, variable costnya itu adalah gimana caranya kita baru bayar kalau ada konten yang works. Makanya rata-rata Clipper kan dibayarnya kalau dapat views sekian dan segala macam. Tapi bisnis model Clipper pun sekarang masih berubah-berubah terus. Karena kayak misalnya kita bayar per 100 juta views 1 juta rupiah misalnya, atau per 1 juta views 100 ribu rupiah misalnya gitu. Tapi masih ada ya bisnis Clipper ya? Nah, menurut saya banyak yang sekarang mencoba memanfaatkan tapi nggak dapat value maksimal seperti Timothy Ronald dapat value, Andre Hakim dapat value. Karena Clipper itu juga obrolannya harus seksi. Kalau obrolannya nggak seksi nggak bisa. Value dari omongannya mesti bagus, harus ada kontroversi. Call to actionnya harus jelas. Misalnya nih, Coach langsung ngomong sekarang nih. Siapapun yang mengklip video podcast yang episode ini dan menembus 1 juta, langsung klaim ke Coach Tom, langsung bayar sekian. Itu langsung mereka baru kepikir, oke gua klip. Contoh kemarin yang podcast kita yang sebelumnya Coach. Itu viewsnya kan di TikTok berapa juta, di mana. Itu tapi kan kita
yang ngeklip kita sendiri, Iya. tim internal kan. Bener. Nah, yang lain-lain akhirnya ngambil klipnya juga. Tapi kan dia nggak bisa klaim, dia cuma dapat views doang. Iya. Sedangkan kalau dia bisa klaim, orang lebih semangat. Nah, Clipper ini persis kayak afiliator. Mereka nggak disuruh pun mereka akan ngeklip kalau kontennya menarik. Pertanyaan, kita punya gak suguhan konten menarik? Nah, kalau beat kita aja pendek. Beat pendek tuh gini, dalam satu video yang menarik buat dibahas itu harus durasi 10 menit baru orang ngerti konteksnya. Mati begitu. Harus beat pendek yang dapet nih. Terus visualnya juga emosional. Jadi dapet nih. Dapat bisa diambil. Wah, mantep nih. Potong, tembak. Nah, setiap kali berapa views yang kita targetin? Udahlah supaya ada emotional value-nya 1 juta views. Misalnya Coach, saya tanya nih. Ada orang mau ngeklipin podcast Coach. At least episode ini aja. Ya. Kalau dia dapat 1 juta views, Coach mau bayar dia atau enggak? Bayar lah. Berapa Coach kalau 1 juta views? 100.000 oke enggak? Atau 50.000? Gue bayar 1 juta deh. 1 juta views? Iya. Kemahalan Coach, jangan. Kemahalan. Karena ini beneran bisa viral. Diskon. Oh, bisa viral. Ya, bisa viral. Ya, ini kemungkinan besar potongan bisa viral. Kasih Rate-nya rata-rata. Ya. Pemain ini rata-rata 1 juta views 100.000. Rata-rata orang taruh. Oke lah, 1 juta views 100.000. Oke. Berarti nanti orang cara klaimnya gimana Coach kalau dia dapat 1 juta views? Langsung kirim link ke DM Coach atau ke DM-nya siapa? Atau ke dari link apa? Kasih link IG-nya atau TikTok-nya. Kasih ke DM Coach Tom. DM TikTok kita. Jangan DM IG. DM IG. Oke. Jadi buat IG-nya yang nonton, Tom MC Ifle. Ini seriusan ya? Iya, ini serius ya, Ini Coach, seriusan, ya? ini seriusan. Oke, kita tes nih. Kita tes. CTA-nya jelas. Oke. Dari video ini. Nah, konteksnya kita kecilin. Untuk konteks episode ini dulu aja ya. Episode ini. Ini dulu. Kalau misalnya di klip tembus 1 juta 100.000. Uang kecil. Karena soalnya kalau dia tiba-tiba tembusnya 10 juta berlaku kelipatan dong Coach. Berlaku kelipatan. Kalau 10 juta views berarti kan 1 juta rupiah. Betul. Dan pengalamannya sudah ada yang sampai 5 juta. Iya, inilah podcast Betul, ya? kita nih yang sebelumnya itu cek aja di TikTok itu berapa juta, Iya, di banyak Instagram itu. juga berapa Itu juta. banyak itu. Nah, itu padahal yang ngeklip internal kita sendiri. Itu cuma satu klip satu-satunya yang diandelin itu aja tuh. Nah, ini kalau bisa diklip panjang, pendek. Dan ini banyak nih. Tadi modalnya banyak untuk bisa dipotong. Bener gak? Silakan. Nah, DM saya. CTA-nya itu harus jelas kayak gitu. Iya. Kalau nggak ada CTA yang jelas, clipper yang nonton dia nggak tahu klaimnya kemana, ini orang serius atau enggak. Terus bukti klaimnya di report. Itulah kenapa. Iya. Coba lihat live streamnya Big Mo. Ya. Big Mo ya. Nah, itu di pojok kanan atas live stream dia selalu dia tulis mau dapat penghasilan 20 juta sebulan jadi clipper saya. 20 juta sebulan, gimana caranya? Ya gitu. Jadi clipper dengan kalau menyentuh target sekian dapat 20 juta sebulan. Dia pakai emotional value 20 juta sebulan. Dan si Big Mo kenapa dia bikin kontroversi terus? Yeah. Karena dia ngasih makanan buat ngasih clippernya. makan buat clipper. Nah, kalau kita misalnya ngobrolnya sesuatu yang aman-aman aja, yang textbook, yang gak bakalan dia punya makanan, dia bilang, "Ya oke, tapi gimana ya terlalu saya datar ya." Iya, terlalu datar. Gimana saya bisa ngeklip?" Oke. Nah, sekarang kalau kita UKM sudah punya produk, sudah mulai berpikir gimana caranya untuk kreatif, tapi nggak ada budget. Gimana caranya supaya viral? Atau bagaimana caranya supaya bisa seperti agensi-agensi yang punya tim, yang punya kreativitas, punya resources, lalu kemudian mereka sudah punya background, punya pengalaman, punya pola, tapi nggak punya duit. Gimana caranya? Oke. Saya izin jawab dengan cara Betawi lagi. Kalau kita nggak punya duit, modal kita kecil, tim kita kecil dan masih merangkap semua. Suatu orang yang desain dia, yang ngedit dia, yang potong dia, semua dia nih. Kirim barang juga dia. Terus kita juga kurang ide. Iya kan? Kita kurang ide kreatif, nggak sekreatif agency. Jadi nggak ada duit, kurang ide kreatif. Terus kurang modal mesin, nggak ada apa. Punya relasi networking nggak juga, nggak ada punya modal. Bisa iklan digital nggak terlalu ngerti, nggak sejago itu. Nah, mending nggak usah bisnis. Mending nggak usah. Mending tutup. Abis itu kerja sama orang aja. Kerja sama orang itu nggak memalukan kok. Iya, itu keren. Iya. Jadi karena apa? Kita nggak punya duit, terus nggak punya ide, terus kemauan kecil. Kenapa coach? Nggak mau capek. Karena orang yang punya kemauan besar, dia bahkan nggak mungkin ngomong, tapi saya nggak punya ide, tapi saya nggak punya uang. Yang kayak gitu nggak bisa coach. Kalau bahasanya Mark Twain, bisnis
is the most competitive sport in the world. Betul. Jadi olahraga yang paling kompetitif itu bukannya catur, bulu tangkis, itu bisnis. Padel. Tapi tahu gak, bulu tangkis aja itu orang kalau mau jago bulu tangkis atau jadi pelari itu latihannya dari kecil, Coach. Betul. Dari umur 3-4 kali, umur Betul. 4 orang udah disuruh latihan piano gitu. Dan itu pagi, siang, sore, malam kapalan, nangis-nangis. Coba lihat tenis meja Cina. Iya. Anak kecil petenis Itu meja sampai Cina. nangis-nangis tuh. Itu mental abis, fisik abis semua. Dia cuma fokus latihan terus, dia ngegebuk udah berapa juta bola kali itu. Itu baru tenis meja. Bisnis, bayangin itu bisa 100 kali lebih gila dari itu. Terus kita mentalnya, ya pemerintah bantu kami dong, berikan kami uang, berikan kami modal, berikan kami free izin, ya gila. Nah itu menurut saya. Lewat lah. Ini gak mungkin. Iya. Coba, gimana ya? Kayak petenis meja yang nggak mau latihan terus nyalahin organisasi. Gimana sih ini organisasi petenis meja, kok tenis mejanya saya nggak dapat ini dong, pukulannya yang lebih empuk dong, bolanya lebih banyak. Ini harus ada AC-nya. Tahu gak, Coach? Bener. Mentalitas Indonesia itu mentalitas hampir seluruh orang Indonesia itu kebanyakan itu mentalitas anak papi ai mami ai. Walaupun bukan orang kaya, tapi negaranya kaya. Itu sebenarnya kita kalau Coach nanti lihat-lihat sedikit sejarah. Aku lihat di bukunya Yuval Noah judulnya Sapiens. Nusantara nih. Ini adalah tempat di mana pertama kali spesies Homo sapiens itu ngelewatin benua pakai kapal laut. Kita ini bener-bener kalau dibilang nenek moyangku pelaut itu bener-bener itu Homo sapiens pertama yang bisa bikin kapal laut dan ngelintasin benua dan jauh jarak. Di sini nih ya. Itu Nusantara, Coach. Gila. Kita ini luar biasa gila dan harus diakuin keragaman spesies kita gila. Kita nggak ada cuaca ekstrim. Coba kita tinggal di Rusia. Kalau kita nggak kerja keras, musim dingin mati kita. Betul. Indonesia nemuin tongkat mana, tancepin ke tanah, bener-bener jadi pohon mangga. Kita nggak punya duit. Nyolong mangga tetangga aja tiap hari muter-muter pindah klaster, hidup, Coach. Bener. Pepaya banyak banget. Paling top diabetes, bener nggak makan mangga terus? Coba kita ke Singapura, kemana kita tanam tuh biji. Timur Tengah kita tanam biji, kagak tumbuh, Coach. Betul. Iklim kita kuat banget. Tapi itu bikin mental kita selama puluhan ribu tahun. Kita nggak ngomongin tentang dijajah Belanda dong. Kita ngomong lebih mundur dari zaman awalnya Homo sapiens nyebar di Nusantara sampai sekarang. Iya. Kita ini coba zona perang bukan. Iya. Timur Tengah perang terus. Kita bukan zona perang, Coach. Kita zona netral. Kita paling perang sosial media. Ya ampun. Jadi dengan begitu kita tuh mentalitas kita tuh bener-bener manja banget. Jujur ngomong manja sekali. Kenapa? Ya karena kita tuh bener-bener terlalu banyak privilege. Tanah kita tanah sorga. Bener ini kalau dibilang sorga di mana mungkin Indonesia kali. Kenapa? Bener. Susu dan madu ya, gitu. Laut kita bener-bener gampang. Coba laut negara lain bisa gak segampang kita ngambilnya apanya? Nggak bisa. Yang lebih gila lagi, negara kita bukan salah satu negara paling bersih kan. Negara kita negara korup kan. Benar. Itulah bikin apapun di Indonesia bisa dibayar. Coba kita ditilang di Singapura di mana. Bisa kita, udah bang 50 aja bang. Nggak bisa. Lu mencoba bribe, tambah berat hukumannya. Di Australia nih, Ya. aduh malas nih cuci piring. Bisa gak hire pembantu rumah tangga? Mahal sekali. Makanya orang Australia mau dia kaya mau naik BMW, cuci piringnya taruh mesin sendiri, ambil baju taruh di laundry sendiri, di mesin cuci sendiri. Lebih murah buat di Indonesia, UMR emang gak seberapa. Uang mungkin gak seberapa, inflasi kena. Tapi satu rumah tangga yang penghasilan cuma 15 juta, 20 juta bisa punya satu pembantu rumah tangga. Iya. Satu manusia yang bisa, Betul. orang bilang benar-benar bisa mengabdi di rumah itu bisa 20-30 tahun dengan loyalitas, dengan segala macam. Benar. Ini Indonesia, Coach. Ini hidup, waduh, ini negara sorga, Coach, buat dinikmatin. Masalahnya kita nggak bisa jaga. Lihat pantai lain, negara lain pantainya jelek, tapi dijaga bener. Pantai kita bersih, dirusak, disampahin segala macam. Jadi mentalitas pebisnis kita, jujur, apalagi mentalitas UMKM, kalau masih manja-manja terus begini, hancur. Orang-orang dari China masuk ke Indonesia dengan mentalitas mereka, fighting spirit mereka. Tidur di gudang, Coach. Mereka tidur di gudang. Mereka bener-bener istilahnya itu nggak ada jam kerja. Kalau di Indonesia masih ada istilah, gue pengen liburan, mau healing lah, kena mental. Kalau karyawan mungkin ngerasanya make sense karena ini negara demokrasi mungkin, Coach. Jadi dia ngerasa gini, ya enak Coach Tom sama Mas Adit ngomong begitu, kan business owner.
Nah, oke lah kalau karyawan kita anggap oke lah, lu 5 Tango silakan deh. Iya. Tapi masa bisnis ownernya mentalitasnya tempe? Bisnis owner mentalitasnya jangan tempe. Faktanya sekarang mental tempe itu dari bisnis ownernya juga. Benar. Bukan karyawannya dong. Jadi karyawan juga ngerasa, lah situ juga banyak healing. Benar. Giliran kita healing. Nah terus bisnis owner bilang, loh ya emang begini, kita harus bisnis jalan, owner jalan-jalan. Iya. Nah masalahnya kalau ownernya jalan-jalan, ya timnya ngerasa ya lebih santai. Coba owner bisnis Cina, dia mungkin punya rumah gede di Cina, pas dia datang ke Indonesia dia, yang terutama yang lagi terkenal kan yang dia masukin motor-motor listrik, Betul, mobil-mobil listrik, betul. tidur di gudang. Gila Tidurnya itu. di gudang, itu dia semua barangnya kulkas second, semua barang dia barang second yang dia pakai, padahal dia orang kaya di sana, coach. Betul. Betul. Gila dia tuh. Betul. Dia sewa rumah nih, tempat gua kan punya rumah. Sewa rumah orang yang punya pabrik. Kecil sederhana. Kalau orang kita udah business owner, sewa rumah pasti harus ada kolam renang. Iya. Bener nggak? Harus mewah, harus prestis. Karena prinsipnya mereka orang-orang luar yang fighting ke sini, dia mau jadi orang yang kaya. Mentalitas kita pengen jadi orang yang terlihat kaya. Jadi kita nggak peduli kita punya 1 M atau enggak, tapi kita pengen orang tahu bahwa kita sudah spending 1 M beli Alphard. Padahal duit kita cuma 1,5 M, tapi 1 M kita pakai beli Alphard. Betul. Kalau misalnya sekarang orang beli iPhone 17 nih lagi rame nih. Oke. Gimana? iPhone 17 bikin produk baru tapi nggak jauh beda dengan iPhone yang sebelumnya. Gimana, bro? Ini aku kebetulan banget aku punya data tipis-tipis. Nah. Saya sebut Apple Magic Number. Oke. Beberapa data saya sudah hafal, coach. Jadi kita main tebak-tebakan nih, coach. Oke. Ya. Saya yakin kalau saya ditanya juga saya pasti nggak tahu karena kan saya udah belajarin dulu. Saya yakin coach juga nggak tahu, tapi saya jadi tebak-tebakan sama coach ya. Betul. Coach tebak. Tahun 1976 itu Apple pertama kali berdiri. Ada Steve Jobs, Steve Wozniak. Yang bikin tuh Steve Wozniak. Iya. Dia pertama kali bikin itu adalah personal computer. Jadi bahasanya komputer. Dulu zaman dia 1976, komputer itu gedenya segede lemari, harganya ratusan ribu dolar. Betul. Dia bikin komputer, personal computer tahun 1976 Apple 1 itu cuman ratusan dolar. Kalau zaman sekarang dihitung inflasi mungkin 50-60 juta. Iya. Tapi zaman dulu 1000 kali lipat lebih mahal. Jadi dia bikin personal computer yang harganya sangat the best. Oke. Dia awalnya jual personal computer. Tahun 1985 dia Steve Jobs dikeluarin dari Apple. Ada kendala-kendala, dia intinya dia keluar lah dari Apple. Ya. Dia jual semua sahamnya, tinggalin 1 lembar doang. Itulah sampai dia mati, makanya dia cuma punya 0,6% kepemilikan Apple. Dia lebih kaya dari Pixar-nya dia daripada dari Apple. Dari Apple. Iya. Nah, dia pas keluar perusahaannya goyang. 1997 dia masuk lagi. 1997 waktu dia masuk lagi, itu valuasi atau kalau kita mau beli perusahaan Apple hari itu semacam value-nya tuh 3 miliar dolar. 3 miliar dolar. Nggak usah dihitung ke rupiahnya, pokoknya 3 miliar dolar aja gitu. 3 miliar dolar. Terjadilah yang orang sebut 14 tahun keajaiban oleh Steve Jobs. Dari 1997 sampai 2011. Kan meninggalnya 5 Oktober 2011. Selama 14 tahun, di kurun waktu itulah dia bikin iPad, iPhone, iPod, iCloud, iTunes, iPod, dia bikin pokoknya semua di situ. Jadi dia itu sangat visioner. Wah, inovasinya gila-gilaan. Dia hebat. Dia meninggal 2011. Itu valuasi Apple sudah naik 100 kali lipat. Tadinya jadi dari 3 miliar dolar jadi 3,5 triliun dolar. Yeah. Lebih dari 100 kali lipat. Dia bisa bikin valuasi Apple jadi 3,5 triliun dolar. Itu kan luar biasa, coach ya. Dia naikin 100 kali lipat, terus dia meninggal. Diganti sama Tim Cook. Dari 2011 Tim Cook ngegantiin Steve Jobs. Kebetulan di 2025 sekarang tuh sudah 14 tahun juga. Yeah. Jadi kita mau bandingin nih 14 tahunnya Tim Cook. Masalahnya semua orang pasti membandingkan Tim Cook dengan bahasa yang tadi. Apple sekarang cuma ganti warna, tambahin bobel-bobel kamera. Apa sih semenjak Steve Jobs mati Apple nih nggak ada inovasi nih. ya. Faktanya memang betul. Harus diakuin inovasi diadu. Beda. Jujur aja memang betul. Tapi Tim Cook pegang Apple dari 2011 ke 2025.
dia naikin valuasi Apple dari 3,5 triliun dolar sampai 10 kali lipat, Coach. Wow. Sekarang Apple adalah perusahaan senilai 60.000 triliun rupiah. Gila. Jadi ditinggal Steve Jobs, katakanlah dia valuasinya 1 miliar, sekarang valuasinya sudah 10 miliar. Tim Cook ngelakuin itu karena dia itu pendekatannya jauh beda. Contoh gini, mana inovasi fiturnya? Ya gitu-gitu doang. Orang tetap beli Apple. Kenapa orang tetap beli Apple? Satu, Apple zaman Steve Jobs yang dijual adalah inovasi teknologinya. Tim Cook tahu, kita bukan perusahaan teknologi, kita perusahaan luxury. Yeah. Yang dijual memang luxury. Makanya yang di pameran iPhone 17 itu warna oranye-nya. Kenapa warna oranye itu penting banget? Karena orang jujur aja beli iPhone bukan karena, sekarang saya tanya yang punya iPhone, berapa prosesornya, berapa gigahertz coba? Nggak ada yang hafal. Gak ngerti lah, Coach. Emang, wow, iPhone itu luar biasa teknologinya. Saya kalau telepon ke Amerika suara jernih. Sekarang pakai handphone Cina suara jernih. Iya. Dulu iya bisa diadu begitu. Betul. Sekarang nggak bisa. Tapi menangnya apa? Luxury. Ini contoh simple. Kita ngomongin laptop aja, laptop doang nih, Coach ya. Market share laptop nomor 1 dunia menurut Coach merek apa? Microsoft. Lenovo. Apple market share cuma 10%. Lenovo market share 27%. Lenovo, HP, Dell, Asus. Lenovo itu berarti IBM ya? Mungkin ya. IBM ya. Jadi Lenovo, Dell, HP, Asus sama Apple itu top 5. Mereka berlima aja nguasain market share 82%. Sisa ratusan brand laptop lainnya rebutin 18% sisanya tuh. Tapi 5 brand ini dia nguasain 5. Ini data sederhana banget nih, Coach. Bayangin, Lenovo nguasain market share, artinya gini sederhananya buat pelaku UMKM. Misalnya, di seluruh dunia ini terjual 100 laptop. 27 diantaranya itu Lenovo. Apple cuma 10. Jadi kalau ngomongin jumlah kuantitas yang terjual, Lenovo, Dell apa? Bayangin. Lenovo itu jual, kan market capnya mereka, market share mereka 27%. Yeah. Nomor 1 dunia laptop paling penjual paling ini Lenovo. Sales mereka tahun 2024 sales mereka 900 triliun. Lenovo 900 triliun. Oke. HP itu market share-nya 22%. Sales mereka 857 triliun. Mirip. Iya. Dell market share-nya 16%. Sales mereka 1.414 triliun. 1.400-an. Ya, 1,5 kali lebih tinggi. Oke. Asus itu 7%, dia yang top 5. Asus tuh cuma 7% market share, salesnya 270 triliun. Apple market share-nya cuma 10%. Sales revenue-nya dia tahun 2024 6.256 triliun. Kok bisa? Karena yang dia jual bukan banting-bantingan harga, adu fitur. Dia tuh luxury brand. Jadi ini market share bukan dari sisi revenue ya, jumlah, tapi dari quantity. Iya. Quantity laptop lah. Jadi pemakaiannya. Lenovo, HP, Dell, Asus kita gabung jadi satu. Itu kan berarti sekitar 72%. Ya. 72% market share ditotalin salesnya kalah lawan Apple. Yang gila bukan salesnya doang. Lenovo, Dell, Asus, HP itu profit margin gini. Kita jual barang, dipotong harga barang itu sendiri, modal bikinnya, COGS-nya, dipotong biaya operasional, biaya marketing gitu-gitu. Lenovo, HP, Dell, Asus itu net profit marginnya 5%. Ya. Apple 25%. Bukan hanya revenue-nya jauh lebih gede, net profit marginnya 5 kali lipat. Ya pasti dong. Apple itu adalah perusahaan di dunia ini dengan cash reserve terbesar. Betul. Apa itu? Jadi perusahaan yang punya cadangan uang tunai dalam bentuk bukannya uang tunai gitu, dalam bentuk dia taruh di obligasi, di surat utang AS. Tapi dia bisa liquidin hari itu juga atau sekian waktu yang deket dia bisa. Dia adalah perusahaan dengan cadangan uang kas terbesar di dunia, 2.500 triliun. 2.500, jadi nggak ada perusahaan itu APBN. Gila, ya? APBN Indonesia itu ditabok sama cadangan uang kasnya dia, Coach. Iya. Perusahaan dia tuh 60.000 triliun. Satu perusahaan Apple. Jadi jangan heran kalau kita belajar marketing tuh kita pasti lari ke Apple. Karena zaman Apple merintis, dia tuh manusia kecil. Raksasanya itu dulu IBM. Apa segala. Tapi gimana caranya perusahaan kecil di skala mereka kecil kok mereka bisa maju?
Nah dia tahu, dia mau adu hardware zaman dulu, nggak bisa menang. Yeah. Dia pakai gerilya marketing nih. Apa yang dia gerilyain? Handphone lu jual fitur, oke gue tahu. Value propositionnya gue ganti. Gue jual simplicitas, gue jual inovasi yang simple, gue jual luxury, gue jual modernitas, gue jual value emosional. Gue bukan jual fitur. Dia mainin berbagai cara. Jadi seluruh perusahaan TBK di Indonesia, sebut aja apa, Indofood, Gudang Garam, BCA, Mandiri, apapun digabungin di seluruh Indonesia itu cuma 12.000 triliun market cap-nya. Jadi seluruh perusahaan TBK yang kita bisa beli sahamnya di seluruh Indonesia kita gabungin dikali 4 masih lebih kecil dari Apple. Nah, yang gila itu adalah kalau kita masih nggak bisa belajar dari keberhasilan mereka yang mereka awalnya bukan raksasa. Mereka awalnya itu merintis. Oke lah merintis, mereka pasti sedikit lebih keren dari kita. Harus diakuin Steve Jobs itu kan memang DO, tapi DO-nya dari kuliah mana kan tadi kita udah bahas. Tapi poinnya kita harus ambil insight-nya yang tadi Coach bilang. Gimana caranya kalau modal kita kecil dibanding kan kecil gede itu relatif. Gimana cara modal kita secara relatif kecil dibanding kompetitor raksasa, tapi kita ngelihat bisnis model. Nah, ini tuh dia pinter di bisnis model, Coach. Contoh terakhir Zara deh, Zara. Zara tuh dari Inditex Group, perusahaan tekstil Spanyol. Apa yang dia lakuin? Apakah Zara tuh pertama kali luncur kan dia ada Benetton, The Gap, gede-gede. Gimana caranya dia ngelawan? Bahan baju dari Zara apakah lebih nyaman? Enggak. Kayaknya sama lah, Coach. Harga lebih murah? Enggak. Kompetitor mereka jauh lebih gede economy of scale-nya. Jadi nggak main di harga. Apa yang Zara lakuin? Dia ubah bisnis modelnya. Di bisnis model tuh dia main di key activities. Key activities-nya apa Zara? Zaman itu orang untuk dari tren jadi baju di rak, baju toko yang bisa kita beli itu butuh waktu 6 bulan, Coach. Inditex ngerubah jadi 3 minggu. Dia nyolong konsep lean manufacturing-nya Toyota. Iya, betul. Toyota itu kan bikin lean manufacturing. Gimana caranya? Waktu itu lawan dia adalah mobil Eropa kualitas mahal. Dia bikin gimana produksinya bisa diteken banget supaya kualitasnya oke lah, tapi harganya murah. Toyota berhasil. Zara bilang, gua curi lu ilmu lu. Curinya itu dari industri lain. Betul. Jadi Toyota kalau ketemu Zara mah pelokan, kagak berantem. Tapi kalau kita kan curinya ATM-in kompetitor yang benar-benar head to head di industri kita. Bukan begitu dong. Kita lihat industri lain bisa insight apa buat kita. Dia rubah di dunia fashion. Itu semua mikirnya, dunia fashion itu ya memang standarnya gitu 6 bulan. Zaman itu. Dia bilang, saya bikin di bawah 3 minggu. Zara bikin sudah go to market ya. Di bawah 3 minggu dari awal cuma desain, bikin prototype, cari bahan, cetak massal, distribusi logistik, sampai di rak toko di bawah 3 minggu. Dan dia pinter, dia cetak SKU-nya sedikit-sedikit. Jadi SKU-nya banyak tapi pieces per SKU-nya sedikit-sedikit. Kecil-kecil. Supaya dia tahu nanti mana yang works, mana yang enggak. Yang enggak works, dia kan enggak punya stok mati banyak. Betul. Yang works, dia bisa mainin lagi. Dia jadi coach. Dengan begitu, Indonesia bisa gak sih belajar jadi maju tertentu? Nih, kalau kita belajar jangan langsung ngincer saya pengen segede Amerika, saya pengen segede Cina. Nih, coba deh. Kita pengen segede Taiwan dulu deh. Taiwan tuh apa? Unik nih coach. Apple kesannya perusahaan besar. Wah, perusahaan dengan cadangan kas terbesar bla bla bla. Oke. Tahu gak? Apple itu bahkan tidak punya satu pun pabrik. Sedangkan Indonesia baru berhasil dikit. Saya pengen dari hulu ke hilir menguasai. Baru bikin ayam goreng berhasil. Saya pengen nanti punya peternakan ayam sendiri. Saya pengen punya ini kalau nanti kan ada tepung. Saya pengen bikin pabrik tepung sendiri. Nih, Apple itu bahkan sampai detik ini dia nggak punya pabrik sendiri. Yang bikin Apple itu namanya Foxconn. Banyak pabriknya yang dia pakai, tapi paling gede itu Foxconn. Foxconn itu perusahaan mana? Taiwan. Kecil begitu Taiwan. Dia bikin di Foxconn Taiwan. Oke. Apple. Layarnya dia, OLED-nya dia, OLED-nya dia, diambil dari Samsung Display sama LG. Dia kompetitornya Samsung. Dia tahu Samsung bisa bikin layar lipat. Canggih Samsung di situ. Ya udah gue beli aja. Layar OLED-nya Apple itu dari banyak sumber. Salah satu Samsung Display itu sumber satu. Yang gila distributor. Sekarang Apple punya Apple Store. Tapi faktanya dari awal launching dan ya sampai sekarang masih lumayan menguasai. Gimana cara Apple jual? Pakai AT&T. AT&T itu perusahaan telekomunikasi. Bahkan awal launching Apple nggak punya Apple Store dan hanya jual di AT&T. AT&T itu kayak semacam misalnya Excel Axiata sini. Terus dia jualnya sistemnya gini. Apple misalnya harganya 10 juta. Makanya di luar negeri Apple lebih murah kan? Karena ya udah 10 juta.
Saya jual 3 juta aja, tapi 2 tahun ke depan harus pakai Excel. Bundling. Dia mainin gitu. Jadi depannya kecil, ada 3 juta aja nih iPhone, tapi nanti 2 tahun ke depan lo harus pakai Excel. Dikunci untuk Excel. Makanya kita kalau beli dari luar dibawa masuk harus di jailbreak apa-apa gitu. Ya gara-gara itu sebenarnya barangnya si AT&T punya gitu. Iya. Jadi Apple dia itu tidak menciptakan sesuatu dari hulu ke hilir, tapi dia tuh seperti menyediakan panggung, mengorkestrasikan pemain-pemainnya. Foxconn, lu boleh bikin, boleh. Samsung, lu boleh bikin layar, kasih ke gua. Jualin AT&T, jualin. Tapi dia jadi perusahaan yang gede. Perusahaan yang paling mahal di dunia hari ini, Coach. Bukan Apple. Apple kan 60.000 triliun. Perusahaan paling mahal di dunia hari ini tuh Nvidia. Nvidia itu 71.000 triliun. 71.000 triliun rupiah itu market cap-nya. Itu perusahaan paling mahal hari ini pasti kan berulang naik turun ya. Tapi detik ini Nvidia paling mahal. Nvidia kan orang bilang apa sih? Chip, prosesor, gitu-gitu lah ya, semikonduktor. Nvidia sampai detik ini tidak punya satupun pabrik, Coach. Katanya jualan chip, kok gak punya pabrik? Enggak. Dia bikinnya tuh di TSMC. TSMC itu perusahaan Taiwan. Masa lucu? Perusahaan Nvidia perusahaan paling mahal di dunia ini. Hari ini kita kalau mau beli perusahaan gitu, ibarat kata, kan memang nggak cuma market cap harus ditambahin utang, dikurangin uang kas. Tapi intinya kita nggak usah ngitung enterprise value EV-nya. Kita cuma untung market cap-nya aja. Nvidia tuh udah paling gede. Tapi bahkan dia nggak punya pabriknya sendiri. Artinya mereka tuh ngerti di bisnis modelnya Nvidia apa yang hebat, key partnership-nya. Ngapain dia harus nyetak bikin pabrik mahal? Emang Nvidia nggak punya duit, kayak orang susah aja lu. Nvidia punya duit, tapi kalau dia taruh ke situ, bisnisnya nggak sehat. Betul. Dia maininnya nggak mau begitu, kolaborasi aja. Kenapa sih orang Indonesia nggak bisa begitu? Kan kita gotong royong. Kenapa nggak bisa partnership? Kenapa semua harus nguasain semua? Apakah itu hanya bisa dilakukan setelah besar atau dari kecil? Loh, dari awal Apple itu selalu kolaborasi. Dari awal Nvidia nggak punya pabrik, Coach. Jadi dia nyari vendor lah ya. Iya, tapi itu disebut sama dia strategic partnership. Nah, kalau kita nyari assemblingnya vendor, Apple di mana? saya kurang paham. Pasti dia ada beberapa titik. Tapi yang penting adalah si Indonesia ini, orang Indonesia seringnya berpikir gini, kalau saya punya vendor hari ini, misalnya saya bikin skincare, terus saya pilih Maklon, di otak orang Indonesia tuh gini, one day kalau saya sukses, gue bikin saya Maklon akan sendiri, bikin perusahaan sendiri, pabrik sendiri. Nanti kita pelajarin tuh, kita ambil ilmunya dari mereka supaya kita bisa bikin sendiri. Saya nggak tahu kenapa begitu ya. Kenapa pola pikirnya itu harus menguasai dari hulu ke hilir. Saya nggak paham. Itu pasti ada poin plusnya. Saya yakin ada beberapa bisnis yang jago karena dari hulu ke hilir. Oke. Tapi maksud saya gini, coba kita lihat juga. Ini udah zaman kolaborasi. Kita sepintar-pintarnya kita jualan skincare, berarti kan kita jago brandingnya, marketingnya, distribusi logistik. Tapi kalau kita juga harus nguasain pabriknya, fokus kita kepecah. Betul. Modal kita yang tadi bisa kita pakai buat ngegedein jalur distribusi atau branding, kita sekarang harus bikinin duitnya jadi bikin pabrik. Di Indonesia itu sebenarnya bukan mereka mau menguasai semuanya, karena mereka tidak memiliki kemampuan seperti Apple untuk mengkomunikasikan value. Akhirnya harus main harga. Karena dia banding harga, dia harus tekan cost. Nah, cost ini kan setiap pabrik, setiap vendor itu kan punya margin 20%, 30%. Nah, dia pengen ambil margin itu. Bahkan sekarang kalau ada perusahaan distribusi, saya mau jual lewat distributor atau langsung ke retail, mereka akan pilih langsung ke retail sekarang. Karena ada margin yang mau dipangkas di sana. Nah, tapi kalau Apple, mereka bisa seperti itu karena mereka mampu menciptakan brand yang membuat orang tidak merasa rugi kalau bayar mahal. Sekarang iPhone 17 harganya berapa? Nggak tahu saya. Saya nggak bukan kan? iPhone. 20 juta ya? Kayaknya lebih ya. Kayaknya lebih. Dengan harga seperti itu, mungkin kalau levelnya di handphone Cina, Huawei ya. Dapat 5 apa 6? Huawei ya. Atau kalau dia beli Oppo bisa lebih banyak ya dapatnya. Tapi itulah yang membuat mereka bisa menang karena bisa mengkomunikasikan value. Dari kacamata Adit. Ya. Kalau ada company yang mau naikin valuasi seperti itu, punya budget marketing, punya duit, rekomendasinya apa? Oke. Menurut saya ini seperti orang berantem. Ya. Kalau kita mau jadi pemenang,
Kalau saya disuruh jadi sensei atau gurunya, saya akan latih posisi kaki dia bukan tonjokan dia. Strategi marketing itu tonjokan. Tapi kalau saya akan latih posisi kaki. Posisi kaki-kaki, kuda-kudanya kakinya dia itu lebih penting daripada tonjokan dia. Marketing itu semua jadi kayak jurus tonjokan, jurus tendangan. Itu nggak akan berguna kalau posisi kakinya salah, Coach. Misalnya kita berantem atau boxing, orang ahli boxing pasti yang dilihat bukan tonjokan gayanya, gaya tornado, gaya apa, itu cuman gaya. Posisi kaki salah, mati dia. Posisi kaki itu latihannya memang membosankan, berat, tapi itu the real game changernya. Nah, posisi kaki di bisnis atau kuda-kudanya bisnis itu apa? Bukan marketing, bisnis model. Kalau memang mau naikin valuasi, coba kita telaah ulang bisnis model kita siap gak scale up. Ternyata jangan-jangan kita matinya bukan di marketing. Bisnis model kita yang memang udah terbatas dimentok di situ doang. Coba bisnis model diganti, apakah revenue stream, cara kita dapat duit mau kita ganti? Oke, menarik. Apakah kita mau awal kita jalan sendiri tapi kita butuh partnership yang serius. Apakah kita mau customer segmentnya sekarang kita mau spesifikin malah, atau malah kita mau apain? Nah, jadi menurut saya itu contoh sederhana aja. Air minum ini kalau saya nggak salah ya, tolong koreksi kalau saya salah di kolom komen. Banyak data yang mungkin saya bisa kebalik-balik. Setahu saya Pristine itu adalah salah satu brand air minum. Pristine atau entah sejenisnya, saya jujur aja lupa persisnya, tapi setahu saya, seingat saya Pristine itu salah satu brand air minum yang tadinya mau collapse, rugi. Gimana cara dia naikin? Strategi marketing pakai KOL, bilang airnya lebih segar, air lebih enggak. Dia ganti bisnis modelnya. Dia nggak mainin marketing 1.0, 2.0. Itu penting dan itu bagus, tapi untuk konteks dia nggak bisa begitu, nggak bisa jalan. Dia nggak bisa pakai marketing 4.0. Yang dia ganti itu adalah bisnis modelnya. Apa bisnis modelnya? Dia naikin harganya, dia rebranding bentuknya botolnya jadi tinggi, dan dia ngerubah seluruh bisnis modelnya. Apa yang dirubah sebenarnya? Customer segment. Tadinya customer segmentnya dia mungkin untuk semua orang. Ya air putih untuk semua orang. Dia ganti jadinya apa? Air putih dia hanya untuk, let's say ini contoh doang ya, perempuan usia 35 sampai 40-an yang pengen slim dan peduli kesehatan dan ngelihat air minum kalau mengandung pH lebih tinggi atau apa bla 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 itu bisa lebih mengurangi berat badan bla bla. Jadi poinnya adalah untuk perempuan yang sadar kesehatan dan ingin lebih slim atau lebih sehat misalnya seperti itu, pakainya Pristine. Dia malah naikin harganya dan malah works dan malah berhasil dan malah naik. Setahu saya kalau saya nggak salah ya, ini tuh strategi yang dipakai sama Tommy Watimena. Tommy Watimena yang bikin ini, tapi tolong di cross check lagi, bisa jadi brandnya ketuker atau apanya ketuker, tapi poinnya adalah yang diganti bisnis modelnya. Nggak selalu untuk maju kita harus ayo belajar jurus baru apa. Itu orang Indonesia tuh suka begitu. Kebanyakan apalagi yang baru nih, orang nanya gini, apa sih rahasianya badan kurus katanya, apa sih rahasianya badan kurus. Kita tuh mikir rahasianya badan kurus, nggak ada rahasianya. Rahasianya itu cuma 3 pasti, makannya bergizi seimbang, olahraga teratur, istirahat cukup. Apalagi rahasia badan kurus. Tapi rata-rata orang gemuk tidak bisa kurus. Kenapa? Apa karena kurang rahasia? Enggak, karena kurang why-nya. Dia nggak punya why-nya, coach. Jadi dari awal dorongan motivasi dia sangat rendah sekali. Apakah dia nggak ngerti cara kurus? Dia ngerti caranya. Dia coba seminggu, hilang efek yoyo. Yang dia nggak punya why-nya. Kenapa saya harus kurus? Itunya nggak kuat. Karena kalau itu nggak kuat nggak bisa jalan. Tapi yang kita sibuk nyari apa? Saya dengar untuk kurus ada ini ya, beras shirataki ya. Oh, beras shirataki itu bisa bikin kita kenyang tapi enggak. Mau cari cara yang lebih cepat, lebih instan, lebih mudah. Dia pikir tuh ada semacam teknik khusus. Kurus pil ajaib ini ya. Ada ini intermittent IF, intermittent fasting. Apa tuh konsepnya? Enggak makan. Dari zaman bahela kita tahu kalau kagak makan ya kurus. Maksudnya gimana sih? Intermittent fasting ya. Oh, ini ada obsessive corbusier diet. Mereka semua mau coba segala cara. Setelah udah coba 10 cara nggak works, terus mereka nyalahin siapa? Nyalahin caranya ini salah, intermittent ini nggak gini, soalnya gitu deh. Poinnya kurus tuh nggak butuh rahasia, butuh kemauan dan kesadaran untuk berubah dari fundamentalnya. Nah, orang Indonesia tuh demen banget how. Ayo tips and trick, apa tool set, kasih saya tool set. Harusnya kan mindset, skill set, tool set. Orang Indonesia demennya tool set. Apa AI-nya apa namanya apa tadi? Claude ya, bukan GPT, Claude ya yang jago ini ya. Demen banget tool set. Kalau ngomong mindset langsung ngomong, alah mindset ya. Motivator. Ya mindset gitu. Ya mindset. Aduh. Jadi di otak mereka tuh mindset itu kayak mindset itu mah apa tuh mindset ya mindset lagi nih ya jualan mindset nih jualan kelas. Apalagi mental gini nih. Alah
Itu mah coach jualan kelas tuh, cuman jualan ludah. Bapak Ibu, kalau ludah bisa dijual jadi duit, jual. Berarti jenius tuh ya. Kalau keringet, darah bisa dijual jadi duit, jual. Pertanyaannya, coba jual ludah. Coba dulu dong. Mampu nggak ya? Jual ludah juga tidak mudah Bapak Ibu. Ludah nih, tuh. Gimana cara bikin kelas, jangan dijual. Coba bikin kelas gratis dulu aja. Berapa peserta? Coba bikin. Kan jual ludah gampang. Hidup Anda miskin. Terus Anda bilang, jual ludah gampang. Coba jual ludah. Berapa banyak orang jual kelas 100.000 aja, peserta cuma 30 orang. Sewanya jadi boncos. Benar. Coba jual ludah. Coach Tom itu udah jual kelas dari berapa puluh tahun yang lalu. Wah, dan 2006 ya. Bayangin, bagaimana susahnya itu. Nah, jadi di dunia ini kita tuh fokusnya nih nyari duit, jangan banyak gengsi-gengsi. Benar. Jual ludah itu legal dan silahkan dilakukan. Coba lihat. Masalahnya orang itu tuh lebih demen nyinyir dan jadi penonton sambil hidup dalam kemiskinan. Makanya datanglah Timothy Ronald. Itu cocok ya. Itu orang Indonesia tuh harus digituin. Diomelin sama Timothy Ronald. Bener ya? Itu mungkin menurut saya kalau orang lebih banyak nontonin dia bisa jadi maju loh negara lo. Bener. Karena benar-benar tidur siang. Ya bener juga, tidur siang kayak bayi. Ya sekarang gimana sih? Udah miskin terus demennya tidur siang. Ya tapi kan orang Jepang tidur siang. Nah nih sebentar nih. Orang Jepang tidur siang karena dia produktivitas tinggi. Benar. Dari pagi udah kerja, dari pagi udah bangun apa. Ini kita tidur siang gara-gara dan pulangnya malam. Iya, kita tidur siang gara-gara malam kita push rank. Kejadian nih. Terus kita tidur siang, terus kita kayak wah supaya kayak Jepang. Nah, lucu, kita selalu pengen ambil yang enak-enak dari segala sesuatu, tapi yang gak enak kita nggak mau kerjain. Kenapa? Karena kita anak papi, ay mami, ay. Kita tuh anak privilege. Jadi jangan cuman nuding orang anak-anak orang kaya mentalitas tempe. Kita hampir seluruh orang Indonesia walaupun miskin mentalitas tempe, tapi kan itu yang paling kesian, coach. Kalau kita anak orang kaya mentalitas tempe, ya nggak apa-apa, tetap anak orang kaya. Lah kenapa kita sekarang orang miskin mentalitas tempe? Makanya Timothy Ronald kalau ngomong tuh emang paling kena. Tapi memang dia banyak diserang. Tapi dari dulu juga dia nggak peduli kan. Dia jalan aja misalnya gini, dia ngomong, kalau lu punya temen baru ngumpul dikit-dikit ngomongin bola, udah lu tinggalin aja deh. Terus Timothy Ronald diserang. Waktu Khalid Masada ngomongin bola, dia bilang tuh Khalid Masada ngomongin bola, kalau lu nggak tinggal, bos. Kalau lu kaya, lu mau ngomongin bola kayak, lu mau ngomongin gundu kayak, mau ngomongin padel silakan. Tapi kalau miskin, maksudnya Timothy Ronald kalau miskin, jangan ngumpul ngomongin bola nggak bikin hidup lu lebih baik. Anak lu nggak bisa sekolah berkualitas, kualitas gizi anaknya jelek, harus beli beras murahan. Jangan nyalain pemerintah, nyalain waktu yang kita punya. Tapi kita malah sibuk ngomongin bola ini, bola itu, Patrick ini, Patrick itu. Nggak pusing si Patrick mau bagaimana. Poin kita cari duit supaya anak kita bisa punya kehidupan yang lebih baik. Kalau kita bilang kita nggak punya privilege, bikin anak kita punya privilege. Nah, hari ini udah mulai muncul orang-orang yang lebih realistis. Timothy Ronald hantem, Theo Derek juga suka hantem. Jadi banyak yang sekarang udah banyak hantem-hantemin. Ya, berharapnya lebih banyak orang demen dikata-katain. Karena ada satu masalah nih coach. Kebetulan Andri Hakim yang pokoknya yang suka ngomongnya lebih realistis gitu ya. Andri Hakim, Timothy Ronald, atau Theo Derek. Itu kan sekarang penontonnya ya kalau nggak dia muter-muter situ-situ lagi kan. Harapannya lebih banyak orang yang jadi lebih realistis terus ngomongin hal yang memang benar-benar menyadarkan, nggak cuman sugar coating. Nah, sugar coating itu berbahaya banget. Sugar coating itu kayak bahasanya dialus-alusin, dibikin yang ya supaya jangan menyinggung orang. Nah, yang begitu udah nggak kena. Dokter Tirta, nah itu baru kena tuh. Bener. Dokter Tirta, nah itu dengerin Dokter Tirta, dengerin Timothy Ronald tiap hari. Makanya kan ada orang meme-nya Instagram gitu. Alarm paginya bangun itu suaranya Timothy Ronald. Suaranya apa tuh? Bangun, lu tuh masih miskin, lu miskin gitu. Jangan tidur, lu tuh masih miskin gitu. Sampai ada kan kalau Samsung kan bunyi alarmnya ting teng teng ting teng ting teng teng ting teng ting teng 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 teng. Itu dibikin benar-benar sampai orang susah ingat yang asli. Jadi ada yang bikin sengaja nih voice coach. Jadi jadi kayak bangun tidur, lu masih miskin, lu tuh masih miskin, jangan belagu, misalnya gitu, semacam itu ya. Jadi dibikin begitu supaya orang tuh sadar.
kalau mau ngomongin bola, mau main padel silakan kalau udah kaya. Jangan lihat, tapi orang kaya itu dia boleh healing. Kenapa kita nggak boleh healing? Ya udah kaya. Karena dia sudah kaya. Iya. Kalau kita belum kaya, jangan healing dulu. Tapi bisnis itu, ya begitu coach. Keren. Ini gara-gara kopi tubruk, jadi saya suka nubruk orang nih coach. Semangat. Kopi tubruk aja. Bro, thank you for coming. After abis ini kita ngegosip lagi hal yang lain. Asik. Yang lain. Ya, teman-teman, penawaran tadi, klip, tolong diklip, dapat 1 juta. 100.000. Kasih tahu saya 100.000. Mantap. Uang jajan aja itu mah. Uang jajan. Iseng-iseng aja. Iseng-iseng berhadiah. Apakah di market Anda klip-klip bermanfaat, berguna, bisa naik? Nah, silahkan. Saya kasih catatan penting ya. Jangan dikirim ke DM saya ya. Yang bayar Coach Tom DM saya. Silakan ke Coach Tom punya IG. DM IG Tom Coach Tom. MC Ifle, Clipper dapat duit. Penghasilan luar biasa. Yes. Thank you semuanya. Thank you. Bro, thank you so much. Thank you, Coach. See you next time. Nanti gua ada event offline lu jadi pembicara ya? Siap. Anytime. Thank you teman-teman. Komen belajar apa? Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.